Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini pada konstan 3, yaitu coding instan bagian ketiga. Kita lanjutkan sampai dengan yang terakhir. Kemarin kita sudah memisahkan beberapa bagian, ya, kemudian kita satukan kembali menggunakan file pack dengan kondisi atau if else dan switch case, ya. Jadi kita pakai switch case. Baik, kalian silahkan buka aplikasinya, editor Sublime atau apapun itu, VS Code misalkan. Nah, sekarang ini silahkan akses foldernya, ya, file, open folder, kemudian pilih foldernya. Nah, ini sudah kelihatan di sini semua, ya. Oke, baik. Jadi pada konstan bagian ketiga ini kita akan coba membuat atau mengubah, ya, bagian-bagian tertentu, ya, yang ada pada template yang sudah kita download, ya. Nah, jadi dasarnya adalah HTML dan CSS, ya, harus mahir, ya. Nah, jadi kemarin kita sudah mencoba mengubah atau menghapus, ya, menghapus bagian-bagian tertentu. Nah, ini contohnya bagian konten kita sudah hapus. Nah, artinya kita bisa mengcustom ini kalau kita tahu bagian mana yang kita butuhkan dan tidak kita butuhkan, ya. Nah, sebagai contoh kemarin kita sudah hapus bagian posisi konten karena memang kita tidak butuh terlalu banyak isinya. Nah, jadi selain menghapus juga bisa mengubah. Misalkan kita mau mengubah menu, ya. Kita mengubah menu, maka nanti kita masuk ke file menu, yaitu kemarin kita buat namanya sidebar. Begitu juga dengan yang ini, navbar, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengubah, kita harus tahu kita mau ubah yang mana. Misalkan mengubah tulisan komponen, ya, kita buat menjadi master data misal. Maka ini kita cari tulisannya, kemudian kita ubah. Begitu juga dengan misalkan nama SB admin, kita cari, kemudian kita ubah. Oke, langsung saja kita contohkan. Misalkan karena ini adalah aplikasi, kita mau coba bawa ke aplikasi perpustakaan misalkan, atau kalian boleh custom sesuai dengan aplikasi yang mau kalian buat itu aplikasi apa, ya. Nah, sebagai contoh kita coba ubah yang ini, SB admin, kita buat menjadi perpusku, ya. Nah, SB admin kalian boleh cari filenya ini di bagian sidebar karena memang sudah kita pisah, ya. Kita buka file sidebar. Nah, ini file sidebar. Kemudian kita cari SB admin. Nah, di sini ada tulisan SB admin, ya. Ini sudah tentu pasti yang ini, ya. Nah, karena memang posisinya berada di bagian atas, ya. Nah, tentunya ini. Selain ini tidak ada lagi tulisan SB admin, maka ini SB admin. Ini yang akan kita ubah, ya. Oke, kalau misalkan kita mau cari tulisan yang lain, misalkan tables atau tabel, itu kalian nggak perlu cari sampai ke bawah. Misalkan takut repot, kalian boleh di Ctrl F saja atau find, kemudian ketikkan tables. Nah, di sini sesuai dengan keterangannya, new items tables, artinya ini adalah bagian menu dari tabel, ya. Nah, seperti itu, ya. Oke, sekarang kita kembali ke atas. Ini saya coba ubah. Kita buat namanya perpusku. Nah, ini subnya mau diganti juga boleh, ya. Kita buat misalkan versi atau beta. Oke, jangan lupa disimpan. Coba kita refresh. Nah, ini sudah berhasil, ya, karena tulisannya terlalu panjang sehingga dia subnya ke bawah, ya. Nah, nanti disesuaikan saja. Purpose, misalkan purpose. Oke, sorry. Nah, seperti ini, ya. Nah, atau kita mau coba ganti icon. Nah, ini juga icon, ya. Kalau di CSS itu ada i, kemudian kelasnya sesuai dengan yang ada di bootstrapnya, ya. Nah, ini laughing artinya ketawa, ya, ketawa sambil kedip mata, ya.
Nah, jadi icon-icon itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris. Nah, misal saya contohkan kita buat book, ya ada nggak ya? Nah, ternyata ada ya. Nah, itu bisa saja kalian cari nanti di browser kalian, tuliskan saja misalkan FA untuk buku misal gitu ya. Nanti otomatis keluar sesuai dengan rekomendasi dari pencariannya ya. FA itu adalah font awesome ya, untuk simbol-simbol seperti ini. Oke, itu contoh tadi kita mau ubah tulisannya. Nah, jadi untuk mengcustom template yang sudah kita download, kita perlu tahu bagian mana yang mau di custom, mana yang mau diganti, dengan dasar ada HTML dan CSS-nya. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau coba ubah tulisan komponen ya. Nah, kita cari tulisan komponen atau boleh Ctrl F komponen. Nah, ini kalian boleh ganti master data. Nah, isinya juga bisa diubah sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini saya buat dulu misalkan data buku. Dan ini kategori buku. Oke, kita coba simpan, refresh. Nah, ini sudah berubah jadi master data. Kalau kita klik ada data buku dan kategori ya. Nah, data buku, kategori ya. Begitu juga yang di bawah kalian boleh ubah ya. Atau misalkan kalian coba hapus ya. Nah, kalau saya sisakan yang ada submenunya dan satu lagi menu yang tunggal seperti ini ya. Selebihnya boleh dihapus. Oke, misalkan saya mau coba hapus yang ini pack ya dan tabel. Nah, saya coba hapus. Nah, ini bagian pack. Nah, ingat ya, jadi satu menu itu terdiri dari satu LI pembuka dan penutup. Nah, maka untuk pack, nah ini bisa kita pastikan satu LI pembuka dan penutup. Oke, silahkan dihapus. Nah, begitu juga dengan tabel yang tadi, satu LI pembuka dan penutup. Nah, kemudian ini kita sisakan ada satu menu yaitu chart. Kita ubah sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Oke, boleh disimpan, kemudian refresh. Nah, sekarang tinggal seperti ini. Oke, ini saya mau coba hapus utilities. Kita hapus bagian utilities. Nah, ini oke, simpan ya. Nah, saya rasa untuk seluruh template itu sama ya secara konsep ya, itu sama, tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan itu biasanya tidak jauh perbedaannya. Nah, oke, sekarang ini saja kita sudah punya master data dan satu lagi ada menu yang tanpa submenu ya. Nanti bakalan kita pakai. Oke ya, kemudian kita juga harus tahu bagian komponen-komponen ini. Misalkan ada purpose, kalau diklik kembali ke indeks seperti ini, indeks HTML ya. Saya maunya kalau diklik harusnya kembali ke tampilan ini, maka kita harus cari link yang ada di bagian sini. Nah, kita harus pastikan kita sudah paham kalau link itu dibentuk dari href ya. Maka ini tulisannya, kita cari bagian ini link dan ini refnya, maka ini ganti. Nah, tinggal ganti saja dengan ekstensi PHP karena kita pakai ekstensi PHP. Dan refresh, kalau diklik, nah, dia tetap ke sini, posisinya tidak lagi ke indeks HTML. Begitu juga dashboard, saya mau arahkan ke bagian index.php ya, atau ke home ya. Maka ini ganti jadi PHP nah, seperti itu. Oke. Nah ya, sekarang sudah sesuai ya. Oke, kemudian seandainya kita mau mengubah ini ya, apalagi yang ini yang kita ubah ya. Nah, jadi tadi udah ubah menu, coba kita ubah yang ini. Copyright-nya kita ganti. Itu adanya di bagian
footer. Nah, kebetulan kemarin footer tidak kita pisah ya. Footer tetap berada di file index. Jadi kalian boleh buka atau klik index di PHP. Nah, ini kita coba lihat di bagian footer. Nah, ini sudah ada tandanya footer ya. Nah, ini dia copyright. Kemudian kita tulis saja your website ya. Kita buat saja purposeku ya. Kita buat versi beta 2021. Simpan. Nah, kemudian kita coba ubah lagi title agar nanti ketika kita coba jalankan aplikasi ini bukan lagi SBadmin 2 ya, tapi kita buat namanya purpose ya, purposeku dashboard. Nah, nanti ini bisa saja kita sesuaikan atau kita buat dinamis ya, sesuai dengan konten atau posisi konten ini yang dipanggil ya. Misalkan kita panggil master data buku, kemudian konten yang muncul data buku, dan ini akan disesuaikan dengan data buku. Nah, itu persoalan nanti ya. Nah, jadi penjelasan singkat terkait tentang penggunaan template, bagian-bagian apa saja yang mau diubah, itu dasarnya harus mengerti HTML dan CSS ya. Nah, jadi seperti itu tadi langkah-langkahnya. Jadi teman-teman boleh cobakan ya, boleh cobakan download template, kemudian pisahkan bagian-bagiannya, ada sidebar, navbar, dan konten. Setelah dipisah, kemudian ubah atau sesuaikan dengan aplikasi yang mau kita buat. Mungkin sekian untuk penjelasan kali ini di konstan atau coding instan bagian ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.